Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 SD Negeri 2 Mangin. Berjumpa lagi ya dengan Pak Husen pada hari ini. Yang minggu-minggu kemarin anak-anak sudah belajar banyak tentang tema sebelumnya dan anak-anak juga sudah bercerita tentang ikhlas, kemudian mengerjakan uji kompetensi. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar dengan tema senangnya belajar surah Al-Kautsar. Berarti kita akan belajar terkait surat Al-Kautsar. Nanti bagaimana kita membacanya, menulisnya, juga menghafalnya. Anak-anak yang sudah hafal, bagus. Tapi nanti diperbaiki tajwidnya, makhrajul hurufnya, supaya nanti bacaannya bagus. Yang belum, nanti belajar ya. Yang penting kita mau belajar, berusaha, nanti insya Allah pasti diberi jalan untuk bisa ya. Yang penting itu rajin. Oke, selanjutnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai, karena melakukan suatu hal yang baik harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Kita berdoa dulu, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang akan kita pelajari hari ini anak-anak diberi kemudahan untuk memahaminya dan juga anak-anak nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, kita baca bersama-sama ya. Nanti bareng-bareng menirukan Bapak untuk surah Al-Kautsar. Jangan terburu-buru ya, kita baca secara tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dhainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, sudah. Nanti anak-anak boleh membaca 1, 2, 3 kali biar lancar. Kalau yang masih belum bisa mengeja, pelan-pelan mengeja. Nanti sambil mendengarkan video tadi bacaan bareng Pak Husen diulang-ulang, enggak apa-apa. Atau kalau poinnya sama, dibuka, dibaca pelan-pelan ya. Yang penting belajar yang rajin, nanti pasti pelan-pelan semakin lama akan semakin bisa. Sekarang kita baca artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anakku, dari surat Al-Kautsar itu ada beberapa poin nanti yang akan kita dalami, yang akan kita ambil hikmahnya. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu bahwa Quran surat Al-Kautsar itu adalah surat ke-108 ya, 108 di dalam urutan surat-surat Al-Qur'an. Nama Al-Kautsar sendiri tadi ya dalam bacaannya diambil dari ayat pertama. Inna a'dhainakal kautsar. Nah, Al-Kautsar itu diambil dari ayat pertama. Kemudian Al-Kautsar sendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Ya, jadi tentang nikmat yang banyak. Nah, ayatnya sendiri ada berapa? Yaitu ada 3 dan merupakan surat Makkiyah atau diturunkannya di Mekah serta merupakan surat terpendek dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat. Beberapa surat ada yang 3 ayat, tapi Inna A'thainal Kautsar atau Al-Kautsar ini
paling pendek. Ya, karena ayatnya juga pendek-pendek. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Nah, kemudian kandungannya apa? Nah, kandungan besarnya ada 3. Yang pertama, Quran surat Al-Kautsar ini berisi perintah untuk melaksanakan sholat, dan sholatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Yang kedua, Al-Kautsar itu memperteguh dan memperkuat iman orang-orang yang lemah. Ya, dari Quran Al-Kautsar ini memperteguh dan memperkuat iman orang-orang yang lemah. Karena apa? Tadi diceritakan bahwasanya di situ yang tidak mengikuti itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Jadi mereka diperkuat dengan adanya nikmat Allah di dalam surat ini. Nah, ya. Oh ya, garis besarnya ada 2. Nanti yang penjelasannya ayat ada 3. Yaitu yang pertama diperintah Allah untuk melaksanakan sholat dan hanya untuk Allah. Yang kedua adalah memperteguh dan memperkuat iman orang-orang yang lemah. Kita di sini ketika memahami isi dari surat Al-Kautsar akan semakin yakin bahwa Allah itu menjanjikan tentang kenikmatan. Ya, jadi kita melaksanakan perintah Allah, kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita menegakkan kebenaran, kita memperkuat keimanan, itu adalah nanti kita akan mendapatkan nikmat Allah Al-Kautsar, di mana nanti di dalam ayat pertama ini dijelaskan bahwasanya ayat 1 itu menjelaskan tentang nikmat Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat, Nabi menyampaikan Al-Kautsar itu juga adalah diartikan sebagai telaga atau sungai yang terletak di surga. Nah, yang bunyinya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak. Nah, dan seterusnya. Jadi Al-Kautsar itu merupakan sebuah nikmat, ya, nikmat yang sangat banyak, di mana surga pun ada sungainya namanya Sungai Al-Kautsar. Ya, berarti sangat luar biasa kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada kita sebagai umat atau hambanya. Ya, jadi anak-anak, kita harus menegakkan semua kebenaran dan kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kita perbanyak ibadah. Nah, pada ayat 2 itu dijelaskan kandungannya perintah Allah untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat dan kurban itu adalah tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah. Kita diberi kelebihan, kita diberi hidup, kita diberi rezeki yang banyak. Nah, kita diberi kelimpahan nikmat itu pada saat Idul Adha. Contohnya kita memberikan kurban, kita berkurban, memberikan berbagi pada yang orang lain. Ya, jadi sholat pun setiap hari itu bentuk rasa syukur kita karena kita diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga kita bisa bermain anak-anak ya, bisa sekolah ya. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak diberi kesehatan, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya berbaring, apalagi kalau kita tidak diberi umur panjang. Kita tidak bisa menikmati jajan, kita tidak bisa menikmati jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan meningkatkan keimanan kita, dengan menjalankan perintah Allah, sholatnya, ngajinya, dan lain sebagainya. Dan di ayat yang ketiga, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itu adalah termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi Nabi Muhammad ini akan memiliki pengikut yang sangat banyak sampai hari kiamat. Ya, jadi kita beruntung menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Kita beragama Islam. Ya, jadi anak-anak kita harus bersyukur, kita ikuti perintah Allah, kita ikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kita laksanakan semuanya. Semoga kita juga mendapatkan rahmat Allah dan kelak kita bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Nah, pengamalannya dari Quran surat Al-Kautsar ini yaitu yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Diberi umur panjang, sehat, rezeki, bisa sekolah, bisa pergi, punya baju, punya rumah. Lihat yang lain, ada orang yang tidak punya rumah, tidak bisa jajan, ada yang sakit hanya tiduran saja, bahkan ada yang meninggal masih kecil.
Ya, jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita sholatnya yang rajin, mengaji, supaya kita mendapat nikmat Allah yang banyak. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Tadi, wujud kita bersyukur adalah menjalankan sholat. Sholatnya jangan bolong-bolong lagi, ya. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh dilaksanakan. 5 waktu, 17 rakaat dilaksanakan dengan rajin. Hanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, berkorban kepada Allah, berkorban karena Allah, ya bukan karena yang lain, karena ingin sombong, karena ingin riak, tapi karena Allah. Karena kita diberi rezeki lebih, kita berkorban. Ya, dan anak kalau sudah kerja, punya uang, atau orang tuanya itu punya uang banyak, ya berkorban ketika Idul Adha. Yang keempat, peduli sesama. Kita harus peduli dengan orang lain yang membutuhkan, kita dititipi saja karena semuanya itu hanya titipan Allah. Yang kelima, mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang membawa ajaran kebaikan keselamatan, yaitu Islam, kepada kita semua. Dan kelak semoga kita juga mendapatkan limpahan rahmat. Ya, jadi kita juga bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Yang terakhir yaitu ikhlas dalam beramal. Kemarin sudah belajar bahwasanya tentang ikhlas, ya. Jadi kalau ikhlas berarti kita tidak mengharap apapun, mengharap imbalan atau mengharap pujian, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anakku, ya. Untuk materi hari ini terkait pengamalan Quran terkait tentang Quran surah Al-Kautsar, mulai dari surahnya, artinya, maknanya, kemudian Quran surah Al-Kautsar itu seperti apa, dan juga pengamalan dari Quran surah Al-Kautsar. Mari kita tingkatkan, ya, keimanan kita, rasa syukur kita, ya, setelah memahami materi ini, karena kita diberi nikmat yang sangat banyak, ya. Nah, kemudian anak-anakku tugasnya nanti anak-anak menuliskan Quran surah Al-Kautsar beserta artinya, dan nanti seperti biasa juga membacanya. Ya, membacanya nanti minggu depan itu videonya. Maaf, menghafalnya, ya. Jadi ini membacanya nanti di video kalau membaca, tapi kalau nanti yang yang anak-anak itu menghafal, nanti minggu depan Bapak video call untuk menghafal Quran surah Al-Kautsar ini. Nanti menulis saja, nanti Bapak kirimkan di WhatsApp untuk bacaan surah Al-Kautsarnya. Karena kan LKS-nya masih dikumpulkan, ya. Jadi tidak apa-apa, nanti LKS-nya biar di sekolah dulu, anak-anak menulisnya berdasarkan yang Bapak kirimkan. Quran surat Al-Kautsar dan juga artinya. Nanti tulisannya seperti biasa difoto, dikirimkan ke WA Bapak, dan videonya nanti di video membaca ya, jadi harus tartil ya, jangan terburu-buru ya. Nanti kecepatan, anak-anak belepotan, apalagi jangan hafalan dulu. Tapi kalau memang sudah bagus dan hafalannya bagus, sudah tartil, nanti hafalan tidak apa. Tapi nanti hafalan ada sendiri. Anak-anak Bapak video call, nanti kita hafalan. Itu ya anak-anakku, semoga menjadi anak-anak yang semakin pinter dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa, semoga sangat bermanfaat, semoga mendapatkan manfaat, semoga diberi kefahaman. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.